Oke, baiklah. Kita kembali ke topik yang sudah kita publish ke teman-teman duluan, yaitu tentang implikasi permohonan maaf yang diajukan oleh seseorang yang telah menjadi tersangka. Nah, dalam konteks yang kita bahas kali ini adalah GA dan MYD. Nah, bagaimana pengamatan Bang Firman tentang perkara ini dulu sebelum kita masuk ke apa itu konteks permasalahan yang akan kita angkat. Oke, perkara ini kan sudah dinyatakan bahwa ada dua orang tersangka pembuat dan dua orang tersangka penyebar. Jadi yang sudah ditangkap, ditahan itu adalah dua orang yang tersangka penyebar. Namun yang Ya. pembuatnya yang diduga adalah GA sama MYD itu kan tidak ditahan. Karena memang undang-undang yang dikenakannya juga lain. Kalau penyebar, Undang-Undang ITE masuknya. Jadi pasal 27 ayat 1. Barang siap orang yang menyebarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan lewat media, lewat jaringan, lewat elektronik, baik itu WA, mungkin Facebook, Instagram, dan lain-lain akan diancam dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun. Makanya langsung bisa ditahan. Dan dua-duanya jadi tersangka ditahan. Sementara GA dan MYD, kenapa nggak ditahan? Karena polisi hanya menerapkan pasal 4, pasal 8, dan pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan ancaman hukumannya itu 6 bulan, saudaraku, sampai 12 tahun. Kenapa tidak bisa ditahan atau diperkenankan tidak ditahan? Karena menurut hukum acara pidana kita, tersangka yang boleh ditahan adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ini kan minimumnya 6 bulan. Jadi kalau penyidik melihat, semestinya diambil yang paling ringan kan, berarti 6 bulan. 6 bulan kan di bawah 5 tahun. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Suatu saat misalnya ditahan, kenapa? Karena ada 12 tahunnya. Jadi penyidik dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya itu melihatnya adalah yang terberatnya 12 tahun, 12 tahun di atas 5 tahun, boleh ditahan, boleh juga, karena balik lagi, itu adalah kewenangan dan hak prerogatif dari penyidik untuk menahan atau tidak menahan tersangka. Kemudian terkait tadi, kalau saya sebagai ahli hukum, saya melihatnya tidak melulu pasal-pasal saja, saudaraku. Jadi dalam sebuah filosofi hukum itu ada norma-norma, ada dogma yang harus kita jalani. Tiada kesalahan yang tidak dapat ditahan. Artinya orang itu harus salah dulu. Sedangkan kita belum melihat pastinya orang yang dijadikan tersangka apakah salah atau enggak. Salah atau enggak itu yang menentukan adalah majelis hakim. Bisa jadi pada saat di persidangan mereka batal demi hukum atau bebas demi hukum, artinya kan tidak dianggap bersalah. Nah, saya mau mencoba menceritakan ada filosofi hukum. Ada namanya kesalahan yang kita sebut namanya dolus bahasa Latinnya, atau kealpaan namanya culpa. Nah, itu harus dilihat sebenarnya, bisa parsial gitu lah. Apa yang dilakukan oleh tersangka, apakah kesalahan atau kealpaan, itu harus dilihat lagi. Kesalahan juga banyak, ada kesalahan dengan maksud, kesalahan dengan kemungkinan. Jadi filosofi dalam sebuah ilmu hukum itu tertingginya adalah norma, dogma. Jadi harus dilihat sampai ke sana. Kenapa penyidik tidak menahan, kan begitu. Kemudian yang harus dilihat lagi adalah apakah betul yang dilakukan mereka berdua itu adalah untuk konsumsi orang lain. Semua ahli hukum pasti mengatakan bahwa itu adalah untuk konsumsi sendiri. Jadi barang siapa yang membuat konten-konten, video atau gambar yang menggambarkan hubungan suami istri, persenggamaan, akan diancam dengan ancaman hukuman minimum 6 bulan sampai 12 tahun. Nah, awalnya kan di sana tidak mungkin lah mungkin GA akan menyebarkan atau punya nawaitu itu dari awal untuk menyebarkan. Saya yakin enggak. Nah, mungkin itu yang harus dilihat oleh polisi juga gitu lah. Nah, kenapa bisa muncul di publik? Kenapa bisa muncul di viral gitu lah? Di beberapa media elektronik, baik WA ataupun Instagram ataupun Facebook.
berarti ada yang salah di situ. Mungkin GA hanya untuk memori, untuk kenangan. Tidak boleh negara itu menghukum atau masuk ke wilayah privasi seseorang. Itu dasarnya di sana, sebuah hukum acara pidana kita. Tidak boleh negara masuk ke privasi seseorang atau keluarga. Itu nggak bisa gitu loh. Dia mau agama apapun bebas-bebas saja sepanjang memang sesuai dengan agama yang ada di kita, termasuk Konghucu misalnya gitu. Nah ini juga sama, tidak mungkin ada kesengajaan untuk menyebar. Nah ini kenapa bisa tersebar? Itu yang harus didalami oleh penyidik semestinya. Bisa jadi ini kealpaan, namanya kealpaan berarti hubungan batin antara pembuat dengan hasilnya itu bisa jadi dia memang tujuan awalnya bukan untuk disebarkan, tujuan awalnya untuk kenangan. Nah, kenapa tiba-tiba disebarkan? Apakah kesalahan dari GA menyebarkan ke MYD? Atau malah jangan-jangan yang membuat adalah MYD? Kita nggak tahu juga. Iya, betul. Jadi ada dua hal tadi yang perlu kita garis bawahi adalah kesalahan dan kealpaan. Itu berbeda, perbedaan yang signifikan di dalam hukum ya. Iya, sangat-sangat signifikan kalau kita ngomong filosofi hukum, ada dolus, ada culpa nantinya.